Beli beras di kota Ciamis, jangan lupa membeli dinamit. Berbukalah dengan yang manis meski Samidi senyumnya pahit. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul God is a Bullet yang dirilis pada tahun 2023. Diambil dari kisah nyata, film ini menceritakan tentang seorang polisi jujur yang nekat membrutal setelah anaknya diculik oleh sekte sesat pada tahun 99. Dan menurut situs bluray.com, film ini mendapatkan rating bintang 3,5 yang sudah dijamin kualitasnya. Selain itu, film ini juga sangat berbeda dari cerita yang sering dibawakan oleh Nobar karena di dalamnya ada gabungan antara unsur religi, action, dan juga tindakan-tindakan psikopat dari para anggota sekte. Wow, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah God is a Bullet. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kes Hardin yang tubuhnya penuh dengan tato. Dia adalah pecandu narkoboy sekaligus mantan anggota sekte sesat yang sedang berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Namun hal itu tidak mudah karena dia selalu mengingat trauma masa kecilnya saat dia diculik oleh anggota sekte sesat. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang polisi jujur yang tentunya tidak pernah melakukan pungli saat menilang orang. Di kantornya, dia sering dipanggil dengan nama Bob. Selain jujur, dia juga merupakan seorang ayah yang baik bagi Gaby, putri sematawayang yang sekarang tinggal bersama mantan istrinya. Jadi usut punya usut, dia sudah bercerai sekitar 5 tahun yang lalu dan mantannya kembali menikah dengan orang lain. Tapi sayangnya pernikahan tersebut malah lebih toksik, di mana mereka sering bertengkar di rumah hingga membuat Gaby frustasi. Untungnya Bob selalu hadir ketika sang anak sedang membutuhkannya, tidak seperti Avatar. Di sini dia mampir ke depan rumah mantan istrinya, kemudian menelpon Gaby untuk mengucapkan selamat Natal. Namun tidak lama setelah menutup telepon dari ayahnya, Gaby merasakan sebuah kejanggalan karena rumahnya mendadak sepi. Padahal ibu kandung dan ayah tirinya sempat adu bacot. Lalu saat hendak mengecek ruangan lain, tiba-tiba tidak hanya itu, mereka juga memperkaos ibunya serta menyiksa ayah tirinya. Dan ketika sudah puas, para anggota sekte ini langsung menghabisi mereka berdua dengan sangat kejam. Keesokan harinya, Bob terlihat gusar sebab anaknya tidak datang ke gereja untuk beribadah menjelang Natal. Merasa khawatir, akhirnya dia pergi ke rumah Gaby bersama Arthur yang tidak lain adalah mantan mertuanya. Sesampainya di sana, mereka berdua sangat terkaget-kaget saat melihat mayat ayah tiri Gaby yang tergantung dengan kondisi mengenaskan dan berpotensi menjadi arwah gentayangan. Mereka juga menemukan mayat ibu Gaby yang sudah mengambang di kolam renang sampai membuat airnya berwarna seperti sirup marjan. Sontak Arthur pun langsung histeris karena wanita itu adalah anak sematawayangnya. Singkat cerita, kedua mayat itu pun akhirnya dimakamkan. Dan di sini Bob merasa sangat sedih karena tidak ada di samping mantan istrinya pada saat dia membutuhkan bantuannya. Apalagi dia belum menemukan keberadaan Gaby hingga sekarang. 6 minggu kemudian, Kes sedang menangis di tempat rehab narkoboy setelah melihat berita tentang penculikan Gaby di koran. Dia kembali mengingat masa-masa kelamnya saat diculik oleh kelompok sekte sesat. Oleh karenanya, dia berniat untuk menghubungi Bob dan membantunya dalam mengusut kasus tersebut. Di waktu yang sama, Bob terlihat sudah putus asa karena tidak kunjung menemukan anak sematawayangnya. Namun dia masih punya satu cara, yaitu dengan meminta petunjuk dari Kes yang pernah menjadi korban penculikan sewaktu kecil. Sayangnya atasan Bob yang bernama John tidak pakai IQ 7 melarangnya untuk berurusan dengan wanita itu. Terlebih lagi, dia adalah seorang pecandu narkoboy. Meskipun begitu, Bob tetap menemui Kes di tempat rehabnya. Dia kemudian menunjukkan foto mayat ayah tiri Gaby yang terdapat kartu tarot di tubuhnya.
Dan menurut Case, kartu itu melambangkan judgment alias penghakiman, yang artinya ayah tiri Gabby pernah melakukan sebuah kesalahan kepada sekte itu. Namun di tengah perbincangan, trauma Case kambuh lagi dan dia pun langsung keluar ruangan sambil ketakutan seperti orang yang terkena sawan. Ketika sedang menenangkan diri, Case malah teringat dengan masa lalunya saat dia memutuskan untuk keluar dari sekte. Pada saat itu, dia disiksa habis-habisan oleh pemimpin sekte yang bernama Cyrus. Beruntung, aksi penyiksaan tersebut dihentikan oleh Ferryman. Aduh, siapa lagi ini? Seorang anggota sekte yang berwajah belang dan bertangan palsu. Di sini Cyrus tidak berani melawannya meskipun dia adalah pemimpin sekte. Hingga akhirnya dia membiarkan Case keluar dari sektenya. Dan mulai dari sini, mari kita panggil Cyrus dengan nama Samidi agar lebih cocok dengan kelakuannya. Setelah kondisinya membaik, Case datang menemui Bob untuk memberitahu bahwa penculik Gabby adalah anggota perkumpulan orang musyrik yang dikenal dengan nama The Left-Handed Path. Sekte ini merupakan pemuja setan yang sering menculik gadis muda untuk dijadikan anggota atau bahkan ditumbalkan kepada Tuhan mereka. Dan anehnya, sekte ini tidak pernah diusut oleh FBI ataupun pihak kepolisian. Names, descriptions of everyone involved. Slow down, followers of the left-handed path. Track them down with the cops or even the FBI, you can forget about it. Intinya, Case bersedia untuk membantu Bob, apalagi dia masih memiliki dendam kasumat kepada Samidi CS. Tapi sebelum melanjutkan penyelidikan, dia menyarankan agar Bob menyamar jadi salah satu anggota sekte. Tidak lama setelah itu, Bob berpamitan dengan Arthur dan mengatakan kalau dia akan menyelamatkan anaknya. Namun sebagai mantan mertua, Arthur merasa khawatir dengan keselamatannya. Bob pun tidak menanggapi bacotannya dan sudah membulatkan tekad untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Di tengah perjalanan, Case kembali teringat dengan masa lalunya saat Samidi CS menjadikannya sebagai wanita cukurukuk yang harus melayani om-om hidung belang. Dan tentu saja, hal itu menjadi salah satu trauma terbesar dalam hidupnya. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di kediaman Ferryman. Meskipun masih menjadi anggota sekte, tapi pria ini selalu bersikap baik kepada Case. Di tempat ini, Case meminta pasokan senjata untuk membrutal. Sementara itu, Ferryman menato tubuh Bob menggunakan tinta printer sebagai syarat untuk bergabung dengan sektenya Samidi. Give me the thing. Some schoolboy good looks? Come on, Daddy. No, not my face. Please. Setelah meng-unlock skin baru, Bob dan Case menanyakan tentang keberadaan Samidi kepada Ferryman. Dan tanpa pikir panjang, pria belang ini langsung memberitahu lokasinya yang berada di luar kota. Dan berdasarkan info tersebut, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, John sedang mabuk bersama istrinya yang bernama Maureen. Awalnya, mereka membahas tentang Bob yang nekat mencari anaknya tanpa bantuan polisi lain. Namun, ketika sudah larut malam, John tiba-tiba mengungkit tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Maureen dengan ayah tiri Gabby. Dan karena sudah terlanjur marah, dia pun lepas kendali hingga melakukan KDRT. Di waktu yang sama, Bob bertanya kepada Case tentang latar belakang Samidi. Wanita itu lalu menceritakan bahwa si Jamet sudah menjadi gangster dan pecandu bubuk magic sejak dia kecil. Dia bahkan melakukan kejahatan lainnya seperti kekerasan dan perdagangan manusia. Tapi pada suatu hari, Samidi membunuh seseorang yang sangat dia sayangi hingga membuatnya stres dan mendirikan sekte sesat. Sebagai orang yang soleh, Bob pun tidak habis pikir kenapa ada orang yang mendirikan sekte padahal ada banyak agama di dunia ini. Lah, sekte kan agama juga, Bang. Aneh lu, Bang. Devil's only an idea, Bob. An excuse for you there. The needle's just waiting for people like you and me to stick them I in. keep my faith. You can keep the rest of it. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka berdua memutuskan untuk mampir di sebuah warung yang dipenuhi pemuda tersesat. Di sana, Bob kembali bertanya kepada Case tentang alasannya keluar dari sekte tersebut.
Intinya wanita itu selalu teringat kepada ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bahkan dia sampai memanggil ibu kepada wanita random yang sama sekali tidak mirip dengan ibunya. Sejak saat itu dia mulai punya dorongan untuk keluar dari sekte, kemudian mencari alamat sang ibu. Malam harinya mereka datang ke sebuah bar satanik, tempat di mana para pemuda tersesat sedang berpesta. Di sini Case bertemu dengan salah satu anggota Samedi yang bernama Errol. Dia adalah pemilik bar tersebut dan Case menunjukkan tanda suntikan di lengannya sebagai tanda bahwa dia masih anggota sekte. Melihat itu, Bob pun terlihat sangat kecewa. Dia mengira kalau wanita itu sudah benar-benar keluar dari sekte. Kemudian, Case menjelaskan bahwa itu hanyalah ekstrak kulit manggis yang disuntikan ke dalam tubuhnya, dan hal itu dia lakukan agar bisa mengelabui anggota sekte. Dia lalu memberitahu kabar yang dia terima dari Errol kalau Samedi akan datang ke tempat tersebut. When? A few days, a week, and Errol's gonna arrange a little homecoming for me. Di lain pihak, Maureen datang ke bar milik Arthur dengan keadaan bonyok. Kemudian dia menceritakan tentang John yang hampir saja membunuhnya gara-gara perselingkuhan. Selain itu, dia juga menduga kalau John masih dendam dan tidak akan mencari orang yang telah membunuh anak dan menantu Arthur. Bersamaan dengan itu, Bob pergi meninggalkan penginapannya untuk mencari ketenangan di bar. Di sana dia justru bertemu dengan anak buah Samedi, dan tanpa membuang waktu dia pun mengajak Case untuk membuntuti mereka dari belakang. Tidak lama kemudian Bob melihat Errol yang sedang bersama dengan 3 anak buah Samedi. Errol lalu memberitahu mereka bahwa Case telah datang kembali. Mendengar itu, salah satu jamet yang bernama Gutter nampak sangat terkejut, dan setelahnya dia langsung memberitahu Samedi lewat telepon. Lalu saat para jamet mulai bergerak, Case memutuskan untuk menemui mereka sendirian. Namun dia malah dipaksa untuk menemui Samedi. Sementara itu, Bob yang kehilangan jejak Case akhirnya pergi menyusul wanita tersebut. Tapi sialnya, dia diserang oleh seorang anggota sekte. Karena sudah terluka parah, dia pun membeli perlengkapan medis untuk mengobati perutnya yang robek akibat serangan anak buah Samedi. Di sisi lain, Case dibawa ke ruangan Samedi dan tanpa belas kasihan, pemimpin sekte itu langsung menghajarnya. Case pun tidak mampu melawan karena dia hanya sendirian dan sudah tidak berdaya. Terlebih lagi, Samedi terlihat masih marah kepadanya sejak dirinya keluar dari sekte. Selain itu, si jamet juga curiga kalau Errol sengaja membawa Case ke dalam sektenya agar bisa mengkudeta posisinya. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Samedi pun menyuruh Case untuk menghabisi Errol. Namun, wanita ini malah mengancam akan COD dengan malaikat maut. Di waktu yang sama, Bob sedang mencari keberadaan Case, dan setelah mencarinya selama berjam-jam, dia melihat seorang kakek-kakek yang mengenakan jaket milik Case. Alhasil dia pun memaksa si kakek untuk memberitahu di mana dia menemukan jaket tersebut. Singkatnya, dia diantar ke sebuah klub malam. Dan di tempat itu dia melihat Case yang sedang diperkaos oleh para berandalan. Tidak tinggal diam, Bob langsung menghabisi mereka dengan shotgun kocok. Sesampainya di penginapan, Bob dan Case istirahat di ranjang yang sama. Di sini mereka saling menguatkan satu sama lain karena sama-sama menderita gara-gara sekte laknat Samedi. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Ramadan yang sudah pasti banyak ujian untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan untuk mengejar Samedi yang pergi ke tempat lain dan tidak mau berurusan lagi dengan Case. Dalam perjalanan ini, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Terlihat pada sikap Bob yang lebih perhatian kepada Case dibandingkan saat pertama kali bertemu dengannya.
Setelah menyetir mobil selama berhari-hari, akhirnya mereka bertemu lagi dengan Errol, sang siluman bandeng presto. Mereka berdua pun menanyakan keberadaan Samidi, tapi jamet itu tidak mau buka mulut hingga Case mengamuk dan langsung menghajarnya. Beruntung, Bob mampu menahan amarah wanita tersebut karena kalau Errol sampai mati, mereka tidak punya petunjuk lain. Sayangnya, si jamet malah berhasil melarikan diri dari sana. Besoknya, Case mengajak Bob untuk mengunjungi sebuah bangunan yang tidak lain adalah tempat ritual milik sekte Samidi. Melihat tempat itu, Case kembali teringat dengan masa lalunya saat dia disiksa dan hampir dijadikan tumbal oleh Samidi CS. Dan ketika dia sedang menyusuri sebuah ruangan, tiba-tiba untungnya, dia masih cukup kuat untuk menghabisi anggota sekte tersebut. Case lalu memberitahu Bob bahwa semua gadis yang diculik oleh Samidi akan dibawa ke tempat pemujaan itu lalu dipaksa untuk menghisap narkoboy, diperkaos, kemudian dibunuh. Namun, tidak semua gadis akan dihabisi. Seperti halnya Case, Gabby mungkin saja masih hidup dan dijadikan wanita cukurukuk untuk melayani para pejabat korup. Seketika Bob pun menjadi sangat marah dan langsung membakar tempat pemujaan tersebut. Could it be here? I don't know. Is it possible? We can't. Dan pada malam harinya, Samidi melihat kebakaran itu dengan mata kepalanya sendiri. Tidak berselang lama, Errol memberitahunya kalau kebakaran itu adalah perbuatan Case yang ingin bertemu dengannya lagi. Akan tetapi, Samidi justru curiga bahwa Errol sengaja memberitahu tempat ini. Apalagi di dalamnya ada banyak narkoboy tersembunyi yang bisa dijual dengan harga yang mahal. Tanpa membuang waktu, Samidi menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan obat pada seekor ular agar membuatnya lebih agresif dan mematikan. Dia berniat untuk menghabisi Bob dan Case dengan hewan tersebut. Namun sebelum beraksi, Samidi melakukan tarian ular dengan musik punk. Showtime. Lalu setelahnya dia menugaskan anak buahnya untuk meletakkan ular itu di mobil Bob. Saat itu Bob dan Case sedang makan malam di sebuah warteg. Sambil menyantap makanan, wanita itu memperlihatkan sebuah peluru kepada Bob. Kemudian dia berkata bahwa peluru adalah Tuhan, yang intinya peluru selalu bisa menentukan nasib manusia antara hidup atau mati. Jadi selama masih punya peluru, maka mereka tetap punya kesempatan untuk balas dendam. This is God, Coyote. Setelah makan malam, Bob kembali masuk ke dalam mobilnya. Tapi ketika mau menyulut rokok samsunya, tiba-tiba ular milik Samidi menggigit tangan dan lehernya. Untungnya, dia bisa membunuh ular tersebut. Dan pada waktu yang sama, ada salah satu anak buah Samidi yang sedang mengawasinya. Alhasil, Bob pun langsung mengejarnya saat itu juga. Meskipun berhasil menusuk si jamet, namun racun ular di tubuhnya sudah bereaksi hingga membuatnya meraung-raung seperti orang kesurupan. Sebelum mengobati Bob, Case memutuskan untuk menghabisi anak buah Samidi agar jejaknya tidak ketahuan. Tidak lama kemudian dia membawa Bob ke tempat Ferryman karena hanya dia yang bisa mengobatinya. Tanpa berlama-lama, Ferryman pun menyuntikkan penawar racun ke tubuh Bob dan menyuruh Case untuk menjaganya sampai dia siuman maksud saya. Pagi harinya, Case terbangun di samping Bob dan untung saja pria itu sudah kembali sadar dan tidak kesakitan lagi. Rupanya, obat yang disuntikan oleh Ferryman sangatlah tokcer. Case pun sangat bersyukur bisa melihatnya bertahan hidup walaupun nyawanya sempat di ujung tanduk. Saat kondisinya sudah membaik, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka menemui salah satu anggota sekte yang bernama Lena. Selain itu, dia juga pernah menjadi teman baik Case. Di sini mereka bermaksud untuk memancing Samidi agar keluar dari sarangnya.
Di sisi lain, Arthur datang ke rumah John dan langsung menghajarnya. Dia lalu berkata bahwa Samidi baru saja memberitahunya bahwa John adalah dalang dari kematian anak dan menantunya serta penculikan Gabby yang masih di bawah umur. Akan tetapi John menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan kalau Samidi sedang berusaha mengadu domba Arthur dengannya. Sementara itu, Maureen terlihat kebingungan sebab dia tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Samidi. Akhirnya Arthur pun menceritakan hubungan masa lalunya dengan John dan Samidi, yang intinya ketua sekte itu pernah membuat kesepakatan untuk menjual tanah ibunya kepada Arthur dan John. Dan rencananya mereka berdua akan menggunakan tanahnya untuk membangun tempat maksiat. Namun ibunya tidak mau menandatangani bukti penjualan. Merasa kesal, Samidi pun menembak ibunya sendiri. Kemudian si Jamet menggunakan tangan ibunya untuk menandatangani bukti penjualan. Padahal tanah tersebut dulunya akan diwakafkan dan dibangun masjid dan TPA. Dan sejak saat itu dia menjadi semakin gila sampai membuat sekte sesat yang merangkap sebagai geng kriminal. Di sisi lain, John dan Arthur tidak bisa berkutik karena Samidi pasti akan menuduh mereka terlibat dalam pembunuhan tadi. Setelah mendengar penjelasannya, Maureen pun terlihat sangat kesal dan agar John tidak menjadi beban hidup, dia memutuskan untuk membunuhnya tanpa basa-basi. Out there looking for him? John Lee? So you need to get... What is it, you cunt parrot? Di waktu yang sama, Bob dan Case menghubungi Samidi menggunakan telepon milik Lena. Di sini si Jamet memberi sebuah penawaran yang intinya jika dia ingin menyelamatkan Gabby, maka mereka berdua harus merebut uangnya yang dicuri oleh Errol. But what do we trade with? $100,000. Mendengar hal itu, Lena tiba-tiba tantrum dan marah-marah tidak jelas seperti pencandu narkoboy pada umumnya. Alhasil Bob pun mengusirnya dari penginapan. Get out. Malamnya, Case bertemu dengan salah satu anak buah Samidi yang bertugas untuk menjaga para gadis. Kemudian dia membuat sebuah kesepakatan tanpa sepengetahuan Bob. Case berjanji akan menyerahkan dirinya kepada Samidi asalkan Gabby dilepaskan dan dikembalikan kepada ayahnya. Tanpa pikir panjang, anak buah Samidi itu pun setuju dengan tawarannya. Tidak berselang lama, Case dan Bob pergi ke tempat Errol. Mereka lalu dihadang oleh para penjaga yang ditugaskan untuk memastikan kalau mereka berdua tidak membawa senjata apapun. Namun, Bob ternyata sudah menyembunyikan pistolnya di dalam tas yang aman. Dan ketika Errol muncul, dia langsung menghabisi semua penjaganya dengan sangat brutal. Melihat itu, Errol pun ketakutan dan tidak bisa berkutik sama sekali. Bob kemudian mendorongnya ke dalam kolam lalu menembaknya sampai mampus. Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah tempat terpencil untuk menyerahkan uang yang mereka ambil dari Errol. Dan sesuai kesepakatan yang berlaku, maka Samidi berhak untuk mengambil Case sebagai hambanya lagi. Akan tetapi Bob menolaknya saat itu juga karena dia tidak tahu kesepakatan apa yang dimaksud oleh Samidi. Lalu saat dia hendak menolong Case, si Jamet tiba-tiba menembak Lena. Samidi melakukan itu untuk membuktikan kebengisannya di depan Bob. Kemudian dia membatalkan kesepakatannya dengan Case dan membuat kesepakatan baru. Intinya, Bob akan memberikan setengah uang yang dia ambil dari rumah Errol. Dan jika sudah bertemu dengan Gabby, maka dia akan memberikan setengahnya lagi. Samidi pun setuju dengan penawaran tersebut dan langsung memberitahu lokasinya. Tapi sebelum Bob pergi, dia mengatakan kalau sektenya memiliki hubungan dengan Arthur dan John. Selain itu, mereka berdua juga terlibat dalam penculikan Gabby. Dan di sini, Bob hanya bisa menahan amarahnya agar tidak lepas kendali sebelum menyelamatkan anaknya. Honey, we're coming out of the gutter for you. Tidak berselang lama, Bob dan Case akhirnya sampai di lokasi penyekapan. Dan tanpa basa-basi, mereka pun menyerahkan sisa uangnya kepada anak buah Samidi, lalu menghampiri Gabby yang baru saja dilepaskan.
Namun sialnya Samidi melanggar kesepakatan dan menembakkan kembang api sebagai tanda penyerangan. Dia mengirim Gutter dan beberapa minion untuk membrutal di sana. Bob pun langsung menyembunyikan anaknya di sebuah gorong-gorong yang biasanya untuk belusukan politisi. Di sana Gabi berbicara dengan suara yang lirih bahwa dia ingin ayahnya membrutal dan menghabisi mereka semua. Tentu saja sebagai ayah yang baik, Bob akan melakukan apapun demi anaknya. Dan tanpa menunggu lama lagi, pertempuran pun terjadi. Sayangnya, Gutter berhasil membungkus kepala Case dengan plastik Indomaret yang membuatnya sulit untuk bernapas. Sementara itu, Bob juga dipukuli habis-habisan oleh musuhnya. Di sisi lain, salah satu jamet mencoba mendekati Gabi, tapi gadis itu mampu menembaknya dengan pistol milik ayahnya. Gutter yang mendengar suara tembakan langsung mencari sumber suaranya. Dan Gabi pun tidak tinggal diam, meskipun kondisinya sangat lemah, dia masih bisa melakukan perlawanan. Singkat cerita, Bob mampu menghabisi semua anak buah Samidi. Tapi karena lukanya cukup parah, dia akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Gabi meminta bantuan pada helikopter yang lewat untuk membawa Case dan juga ayahnya ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, kondisi Bob sudah membaik dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat sidang FBI. Di sana dia melihat Maureen dan Arthur yang sedang diinterogasi terkait kematian John. Selain mereka berdua, Case juga datang untuk memberikan pengakuan kepada polisi mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Samidi CS. Setelah persidangan selesai, Bob bertanya kepada Maureen apa yang terjadi kepada John. Namun wanita itu berbohong dan mengaku tidak tahu apa-apa. Begitu juga dengan Arthur. Dia mengaku tidak punya hubungan apapun dengan Samidi atau sektenya. Dan hal itu pun membuat Bob sangat kecewa. Dia sebenarnya bisa menghabisi mereka berdua sekaligus, tapi dia memilih untuk menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Sepulangnya dari sana, Bob bertemu dengan Case di mana wanita itu ingin pergi ke suatu tempat. Sebelum dia berangkat, Bob memberikan sebuah alamat yang merupakan tempat tinggal ibunya. Dan Case pun berterima kasih atas semua bantuannya. Take care, okay? Malam harinya, Case tiba di sebuah tempat yang ternyata adalah persembunyian Samidi. Dia lalu menunggu si jamet di sebuah loteng tua yang sudah kotor dan berdebu seperti sarang teroris. Namun entah kenapa Samidi belum juga muncul. Setelah menunggu selama seminggu, akhirnya Samidi datang ke tempat tersebut. Case pun langsung masuk dan menodongkan senjatanya saat si jamet sedang pipis. Dia kemudian menyuruh Samidi untuk duduk di sebuah kursi. Di sini, Case melampiaskan semua amarah yang ada di dalam dirinya, lalu menghabisi jamet itu dengan penuh dendam. Buy yourself back with one bullet! Tidak butuh waktu lama, berita tentang kematian Samidi pun tersebar luas dan pihak FBI pun meminta Bob untuk mengecek TKP karena hanya dia yang tahu siapa pelaku pembunuhannya. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah kartu tarot yang menandakan bahwa Case telah berhasil membalaskan dendamnya. Di lain pihak, wanita itu pergi ke alamat ibunya, akan tetapi sang ibu sudah memiliki keluarga baru. Melihat ibunya yang hidup dengan bahagia, Case merasa kalau kehadirannya sudah tidak diperlukan lagi. Akhirnya dia memilih untuk pergi tanpa mengucap sepatah kata pun kepada ibunya. Di akhir film, Bob kembali bertemu dengan Case dan memutuskan untuk hidup bersama karena sama-sama jomblo. Dan film pun tamat dengan melegakan. Dari film ini kita belajar bahwa sesulit apapun keadaan kita,
Janganlah sekali-kali berpikir untuk mengikuti sekte sesat, mending ikut pengajian aja. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi selaku pemuda pencari takjil gratis mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Sobat Nobar, ini jelaskan dari awal saya bilang ini film yang berbeda dari yang biasa Nobar ceritakan atau bahas. Nah, ini sangat berbeda. Semoga Sobat Nobar semua suka dan menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih.